Halo, apa kabar semua? Kembali ke podcast sebelum kuliah. Saya Audy Akbar Panjaitan, pembawa acara podcast sebelum kuliah untuk episode kali ini. Ini sedikit berbeda, yang biasanya kita menghadirkan narasumber yang langsung ke lokasi, ke studio, tapi kali ini kita secara online. Narasumber kali ini Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Untuk teman-teman sekalian, sebelumnya saya juga mengingatkan untuk jaga kesehatan, minum air putih yang banyak, dan jaga jarak, pakai masker kemanapun, dan selalu berdoa. Bapak Erik Hadi Saputra, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, sehat, menginspirasi Mas Akbar. Pak, pandemi COVID-19 mengubah aktivitas kita ya Pak ya, yang biasanya kita bisa beraktivitas secara bebas, mulai mengubah hingga ke cara pengajaran. Saya sebagai mahasiswa juga ikut merasakan. Nah, untuk menurut Bapak sendiri, kelemahan dari kuliah online ini apa ya Pak, kalau dari sudut pandang Bapak sebagai dosen? Terima kasih Mas Akbar. Dan teman-teman semua pendengar podcast, selalu sehat. Dan tadi kata Mas Akbar, jaga kesehatan, banyak minum air putih, selalu berdoa. Saya tambahin satu, selalu pelihara cinta. Aduh, benar. Karena itu bisa bikin bahagia. Benar. Imunnya jadi lebih banyak. Benar. Kita ini kan karakternya, apalagi anak-anak komunikasi itu kan senang ketemu langsung. Benar, benar. Jadi interaksi kan. Ada yang protes tuh ke saya tuh. Bapak ini suruh social distancing, jaga jarak. Saya nggak berjarak aja nggak dapat, apalagi suruh jaga jarak Pak. Jadi makin nggak dapat saya. Jadi itu juga jadi tantangan. Tantangan berikutnya adalah kuota ya, karena pas masa COVID, bottom of pyramid, jadi piramida kebutuhan manusia itu turun, anjlok, kondisinya adalah ekonomi, jadi nggak semua orang punya kuota yang cukup kan. Itu jadi tantangan berikutnya lagi. Nah, yang ketiga yang dirasakan adalah memang jadi sesuatu yang dilema ketika misalnya saya membuka kamera, lalu tiba-tiba mahasiswa begitu dia login, dia matikan kamera, dia matikan audionya. Nah, benar. Bagi sebagian dosen itu jadi tantangan. Aduh, gimana nih, gue ngomong sendiri dong gitu kan. Tapi untungnya saya tuh siaran di radio kan sudah 10 tahun, Mas Akbar. Jadi saya biasa tidak didengarkan. Jadi kalau saya ngomong sendiri, saya juga nggak tahu orang tuh dengerin saya tidak. Jadi ketika saya pernah jadi penyiar ngajar, akhirnya ketika semua mati kamera, saya anggap saja seperti saya lagi siaran di radio, dan untungnya lagi saya rekam dan saya edit. Hikmahnya adalah COVID ini memberi pembelajaran dengan cara baru, dan menurut saya inilah besok yang akan kita lakukan, cuma datangnya kecepatan. Tantangannya adalah belum semua orang siap, yang kedua belum semua orang terbiasa, berikutnya adalah satu lagi, kalau anak komunikasi itu lebih enak ketemu langsung, pasti dia akan bilang itu sih Mas Akbar. Iya Pak, benar sih, memang terlalu cepat sih untuk teknologi kita beradaptasi dengan kuliah seperti ini ya Pak. Nah, untuk menurut Bapak lebih efektif mana nih Pak? Kuliah secara langsung kah atau lebih kuliah online? Untuk menurut Bapak sendiri lebih efektif yang mana? Tidak bisa dipungkiri, akhirnya kita akan masuk pada masa blended learning. Jadi pembelajaran kombinasi. Jadi nanti ketemu secara langsung, tapi juga bisa ketemu online. Sebagai contoh misalnya, tiba-tiba Mas Akbar nggak bisa datang ke kampus, tapi lagi sakit di kos, Mas Akbar bisa langsung aktifkan aja Zoom-nya. Dosennya aktifkan Zoom di kelas, Mas Akbar jadi tetap hadir, jadi tetap mantau. Saya lagi di pulang kampung, saya ngajar, Zoom-nya tetap aktif, jadi yang nggak bisa hadir pun dari rumah dia bisa lihat. Cuman ya termasuk juga kalau dia lebih enak gitu. Ya, kalau saya sakit sih ya saya lebih milih tidur sih Pak. Ya. Nah Pak, Bapak ada sedikit tips nggak Pak, bagaimana agar perkuliahan yang online ini terasa lebih efektif Pak? Seorang announcer, public speaker hebat di dunia namanya Larry King, dia bilang
You cannot talk to people successfully if they think you're not interested. Jadi Anda nggak akan bisa ngomong sukses sama orang kalau Anda tidak menunjukkan ketertarikan berbicara. Jadi kalau mau sukses, kita ngajar online, kuliah online, public speaking online, promosi online, ya kita yang mau ngomong harus menunjukkan semangat gitu. Benar. Kayak Mas Akbar dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam tetap aja semangat bawain acara. Saya pun jadi kepengaruh kan. Lihat Mas Akbar senyum gitu, saya pun posisinya lagi di luar juga tetap jadi kebawa kan. Jadi kayak Mas Akbar tuh kayak langsung nge-share energi dan energi itu positif, akhirnya balik lagi kan. Iya. Itu sih. Kalau kita udah ngajar aja udah ngomong, aduh terlalu pagi ya kita online-nya, susah. Aduh kesorean ya kita kuliahnya. Aduh udah siang ini mesti kayaknya udah ngantuk ini. Apalagi lapar. Ya berarti kita sendiri sebagai dosen, kita sendiri sebagai pembicara udah nggak semangat dulu. Kan sering banget ya Mas Akbar kalau dengar MC itu kalau bawain acara, kalau sudah lepas jam makan siang, apa komentar dia? Wah, kita kayaknya masuk di sesi paling berat. Habis sholat, makan mesti ngantuk. Yang mempersiapkan itu kan MC-nya. Jadi sebenarnya dia sendiri yang sudah ngantuk sebenarnya. Jadi kalau mau pagi, siang, kayak kita kan, coba Mas Akbar aja talkshow malam, saya masih enjoy aja, ya kan? Karena Mas Akbar bersemangat itu loh. Jadi kalau saya bilang tipsnya gimana? Ya mulai dari kita dong. Kalau kitanya enjoy, semua enjoy. Jangan harap orang enjoy kalau kitanya nggak enjoy. Kalau kita yang butuh, kitanya yang semangat. Energinya jadi berbagi. Oke, Pak. Gitu. Wah, ini benar-benar jawaban yang luar biasa ya, Pak. Dan ya itu tadi memang teknologi kita terlalu prematur menghadapi kuliah online ini. Teman ya mau nggak mau kita tetap harus menghadapi hal seperti ini gitu ya, Pak ya. Kan kita berfokus kepada solusi. Ya. Nggak terasa nih ya Pak ya udah di ujung acara. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih banyak sudah mau hadir dan sharing pengalaman mengajar perkuliahan secara online-nya gitu ya Pak ya. Mas Akbar juga dan tim yang semua di sana. Siap. Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Siap. Saya takut sekali ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi CV, menjadi modal kita, menjadi orang yang lebih baik. Amin. Oke, guys, itu dia acara podcast sebelum kuliah episode hari ini. Terima kasih Pak Erik Adi Saputra atas waktu dan tempatnya. Saya Auda Akbar Panjaitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.